Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifatul Rasyidah NIM 029. Kali ini saya akan membahas tentang kasus kebocoran data pelamar kerja PT Pertamina Training dan Consulting. Dilansir dari kutipan berita di teknokompas.com, telah terjadi dugaan kebocoran data di PT Pertamina Training dan Consulting. Kali ini data lebih dari 163.000 pelamar kerja di PT Pertamina Training dan Consulting. Menurut berita, sosok yang membocorkan data ini merupakan anggota forum online Right Forums dengan nama akun Astarte. Namun, data yang bocor tersebut tidak dijual, akan tetapi dibagikan secara gratis. Dalam deskripsi yang disertakan, pembocor menyebutkan bahwa total data yang dibagikan berjumlah 163.181 file dengan ukuran data mencapai 60 GB. Di situs Right Forums, Astarte memecah data berukuran 60 GB tersebut menjadi 12 tautan. Lewat tautan itulah data pribadi dapat diunduh secara gratis. Risiko yang dapat diterima oleh korban ialah data-data yang bocor bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut merupakan data-data yang dibagikan oleh Astarte di Right Forum secara gratis. Selanjutnya adalah analisis kasus yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral. Apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. Pembahasan untuk analisis kasus yang pertama ialah dalam kasus kebocoran data pelamar kerja PT Pertamina Training dan Consulting di atas, termasuk dalam dimensi moral kualitas sistem. Dimensi moral kualitas sistem sendiri ialah standar kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat serta menjaga agar informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Dalam kasus ini, PTC telah gagal dalam menjaga data-data pelamar kerja akibat kualitas sistem yang buruk. Untuk itu, PTC harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas sistem yang dimilikinya sesuai dengan standar kualitas sistem yang berlaku agar tidak mudah terjadi kebocoran. Selanjutnya adalah analisis kasus yang kedua. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Cari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jelaskan. Berikut adalah penjelasan untuk analisis kasus yang kedua. Dalam kasus kebocoran data di atas, para korban dapat melindungi hak-hak mereka dengan melaporkan PT Pertamina Training dan Consulting atas kelalaian mereka dan kualitas sistem yang buruk karena adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, PT Pertamina Training dan Consulting juga dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang PDP ayat 1 dan 2 pasal 46 untuk membantu memenuhi hak-hak korban. Menurut ayat 1 pasal 46 Undang-Undang PDP, dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga. Sedangkan pada ayat 2 pasal 46 Undang-Undang PDP disebutkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 minimal memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. Analisis kasus yang terakhir ialah, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Dari kasus yang saya temukan, sudah jelas bahwa kita tidak dapat atau sulit sekali terhindar dari kebocoran data yang terjadi seperti kasus di atas. Karena kesalahan kebocoran yang terjadi murni kesalahan dari PT Pertamina Training dan Consulting. Kita sebagai pelamar pekerjaan hanya menaati syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan dan keamanan data-data kita merupakan tanggung jawab perusahaan. Dan yang dapat dilakukan perusahaan ialah dengan memperbaiki kualitas sistem penyimpanan data mereka, mengembangkan kebijakan keamanan, menghindari penggunaan WiFi yang tidak diketahui keamanannya, tidak menggunakan perangkat lunak bajakan, serta perusahaan perlu melakukan klasifikasi dan apa saja yang akan dilindungi untuk mempermudah penyusunan strategi keamanan data.
Baik, itulah contoh kasus pelanggaran etika dalam sistem informasi beserta analisis kasusnya. Semoga analisis kasus yang disampaikan dapat dijadikan pelajaran bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.